Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, terkadang sebagian manusia sudah tidak terasa akan peringatan yang telah Allah berikan kepadanya melalui tanda-tanda agar mereka mau untuk memperbaiki diri. Setidaknya ada beberapa tanda yang bakal kamu alami ketika Allah sudah tidak peduli denganmu dan membiarkanmu hanyut dalam keterlenaan hidup. Namun pada dasarnya Allah telah memberimu kesempatan untuk ingat akan kepadanya, sehingga dengan gercep mampu memperbaiki diri. Di bagian awal dari kitab Ayyuhal Walad, nasihat Imam Al-Ghazali untuk murid-muridnya, disebutkan tanda Allah tidak peduli dan tidak menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Tanda Allah berpaling dari hambanya adalah seseorang yang tersibukkan dalam sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ketika masa dari umur seseorang berlalu dari selain ibadah yang telah dituntut darinya, tentu baginya patut menyesal selamanya. Barang siapa yang menginjak umur 40 tahun namun kebaikannya dikalahkan oleh keburukannya, maka hendaknya mempersiapkan diri ke neraka. Perkataan serupa juga pernah disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tanda Allah berpaling dari seseorang hamba adalah Allah menjadikan sibuk dalam aktivitas yang tidak berguna. Jika seseorang tersibukkan dengan maksiat dan aktivitas yang menjauhkan dirinya dari Allah dan surganya, maka ia akan tertimpa keburukan dan kehinaan. Inilah yang terjadi kepada ahli maksiat. Allah ingin menghinakan mereka dengan maksiat-maksiat mereka. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah sehingga mereka bermaksiat kepadanya. Sekiranya mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka. Apabila seorang hamba telah hina di hadapan Allah, maka tak seorang pun akan memuliakannya. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang Allah hinakan, tidak seorang pun akan memuliakannya. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Apabila orang-orang memuliakan secara lahir, itu dipastikan karena mereka memiliki kepentingan terhadapnya atau takut terhadap kejahatannya, padahal ia adalah orang yang paling rendah dan hina di dalam hati mereka. Sebaliknya, orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan tunjuki dia kepada jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan surganya. Jalan tersebut berupa iman dan amal soleh, yaitu keimanan yang didasarkan kepada ilmu yang pasti dan amal soleh sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan menjadi orang itu faqih terhadap agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain di Musnad Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, maka dia memperkerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memperkerjakannya? Beliau menjawab, Allah memberikannya taufik untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dalam redaksi lain, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan serupa. Allah Azza wa Jalla memberinya hidayah mengerjakan amal soleh sebelum wafatnya, lalu mencabut nyawanya di atas kondisi tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, jika Allah menyibukkan kita dengan kebaikan dan amal soleh, maka bergembiralah dan bersyukurlah. Semoga ini menjadi tanda Allah mencintai kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, konflik antara Israel dan Palestina seolah tidak mudah berakhir begitu saja. Mengingat ada banyak sumber pertikaian keduanya yang sudah terjadi sejak lama dan insiden serupa terulang kembali. Israel adalah negara yang didirikan atas darah dan penderitaan puluhan juta warga Palestina sejak pertengahan abad ke-20. Dengan dukungan dan lobi dari orang-orang Yahudi yang kaya dan berpengaruh, serta doktrin Zionis Theodor Herzl, sekelompok ekstremis Yahudi mendirikan Israel dan berperang melawan orang-orang Palestina yang berbeda agama dan tinggal di sana dengan damai. Tanah Palestina merupakan tanah kenabian dan tanah umat Islam. Tidak ada satupun orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang berhak menguasai tanah Palestina. Dasarnya ialah surah Al-Maidah ayat 21 yang artinya, Nabi Musa alaihissalam berkata, hai kaumku,
masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, sehingga kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Lewat ayat tersebut, Allah telah memerintahkan dan menetapkan bagi pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah untuk membalas musuh-musuh Allah yang berebut tanah suci, yakni tanah Palestina dan sekitarnya. Allah juga memerintahkan mereka untuk mengusir orang-orang kafir dari sana, karena tanah Palestina adalah tanah Islam. Tidak boleh bagi orang-orang kafir untuk menguasai dan memerintah rakyatnya di tanah tersebut dalam kekafiran dan kemusyrikan. Meski begitu, ayat itu dijadikan oleh orang Yahudi sebagai dasar atau bukti bahwa tanah Palestina itu milik mereka. Padahal yang dituju dari ayat tersebut, yakni kaum yang diperintahkan untuk memasuki tanah Palestina adalah para pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tidak lepas karena Nabi Musa dan semua nabi, agama mereka adalah Islam. Dasarnya ialah surah Ali Imran ayat 19 dan surat Yunus ayat 84. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya." Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dalam surah Yunus dikatakan, Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya, jika kamu benar-benar orang muslim atau orang yang berserah diri." Quran Surat Yunus ayat 84. Namun tetap saja orang-orang Yahudi mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Meski nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad telah diambil sumpahnya untuk mengaku kenabian Muhammad SAW. Al-Quran bahkan mengabadikan bagaimana para nabi sebelum Nabi Muhammad berjanji kepada Allah untuk mengakui kenabian Muhammad SAW. Hal ini dengan terang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 81, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Allah berfirman, "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami mengakui." Allah berfirman, "Kalau begitu, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu." Quran Surat Ali Imran ayat 81. Tanah Palestina diharamkan untuk Bani Israel. Al-Quran menceritakan kisah Bani Israel diharamkan memasuki wilayah Palestina. Penyebabnya tidak lain karena kedurhakaan dan sifat keras kepala mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Berikut keterangan Al-Quran tentang hal tersebut. Allah berfirman, yang artinya, Allah berfirman, "Jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 26. Ayat ini merupakan bantahan keras atas klaim Israel yang menganggap Palestina adalah milik mereka. Dalam Taksir Kemenak dijelaskan, wilayah Palestina yang dulu bernama negeri Kanaan tidak boleh dimasuki Bani Israel selama 40 tahun. Selama kurun waktu itu, mereka kebingungan, tidak mengetahui arah dan tujuan, dan tidak memiliki tempat menetap. Allah memerintahkan Nabi Musa agar tidak sedih atas musibah yang menimpa kaumnya yang fasik itu. Menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir, Nabi Musa dan Nabi Harun berada di padang gurun bersama kaum Bani Israel. Tetapi padang itu bagi Nabi Musa dan Nabi Harun merupakan tempat istirahat menambah ketinggian derajat mereka. Sedangkan bagi kaum Yahudi yang ingkar itu merupakan siksaan yang sangat berat. Setelah selesai peristiwa di padang pasir yang tandus itu, Nabi Musa dan Nabi Harun wafat dan kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemurnian fitrah orang-orang Bani Israel itu telah dirusak oleh kesesatan hingga mereka sesat, pengecut, dan penakut. Hal itu telah mendarah daging pada diri mereka. Ketika Nabi Musa membawa mereka ke jalan kebenaran, Bani Israel tetap bersikap pengecut. Sahabat yang beriman, itulah konflik Israel dan Palestina yang tidak mudah berakhir begitu saja. Semoga saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang gugur dicatat oleh Allah sebagai kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.